Nanti Anda akan tahu lebih mengerikan lagi itu banyak hal itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ayo saudara, kita minta Tuhan dulu bereskan hidup kita malam ini. Minggu depan Anda akan diajar lebih jauh lagi, lebih detail, lebih mendalam lagi. Tapi saya mau katakan, biarlah malam ini kita minta Tuhan kasih-Nya itu memenuhi akan kehidupan kita. Supaya apa? Tidak seorang pun di tempat ini yang akhirnya hidupnya hancur dan larinya kepada penyimpangan-penyimpangan seksual yang Tuhan tidak inginkan. Pacaran dalam bentuk penguasaan diri yang benar, dengan tanggung jawab, mikir betul, yang modelnya seperti ini akan aku kawini seumur hidupku. Jangan sampai nanti Anda menikah, Anda berkata, nyesel aku dapat kamu. Mestinya bujuni asisten menteri, dapat kamu gembelah-gembelah kerja. Hati-hati saudaraku, hati-hati. Sekarang gini, ini pepatah Belanda saudaraku. Orang mau tahu pepatah Belanda ya? Anak perempuan itu terutama ya. Ketika umur belasan tahun, remaja, lalu kemudian apa? Mahasiswa gitu ya. Nanti ini akil balik atau tua ya, tua. Ini kira-kira umur kurang lebih 17 gitu ya. Ini kira-kira umur sekitar 24, 25 gitu. Sampai kira-kira 30. Ini di atas 30 lah, di atas 30. Entah kurang lebih 33 sampai 40 gitu ya. Orang Belanda bilang begini. Kalau anak putri umur belasan tahun, kalau cari pacar, dia akan nanya, who is he? Siapa dia? Dari cara apanya? Model rambutnya, gantengnya, wah ini kayak Rano Karno kecepit pintu, wah seneng. Jadi itu yang jadi modelnya, idolanya. Jadi langsing, tegap, kalau jalan agak megal-megal sedikit gitu, wah ini idola. Ya, ini idola yang luar biasa. Jadi dia akan tanya, who is he? Jadi dilihat dari parasnya dulu. Orang ganteng itu laku keras kalau ada remaja-remaja umur sekian itu. Tapi kalau agak pendek, gemuk gitu ya, ipel-ipel gitu, nggak senang orang. Karena who is he tadi. Jadi dari model postur tubuhnya itu who is he. Ketika dia mulai kuliah, sadar, oh hidup itu tidak mudah. Nyiapkan kuliah, habis ini kerja, punya rumah, tangga, anak-anak, perlu makan, perlu pakaian bagus, perlu jajan di restoran, bukan di warung soto tok. Lalu mulai lihat pakaian, rok, lihat sepatu, lalu berubah. Seganteng tok orang di duit percuma. Lalu orang cari apa? What is he? Siapa? Apa dia sebetulnya? Tukang becak? Supir Daihatsu? Kena truk? Atau bos? Lalu mulai cari saudaraku. Yang tipe nerak nyugi rausah gitu. Cari yang tipe nyugi. Lalu orang mulai cari, what is he? Apa dia sebetulnya? Wajah nomor 2. Tapi ketebalan kantong dan status daripada orang itu jadi nomor 1. Beda kan saudara? Itu setelah umur sekian. Celakanya, kalau sudah 33 dan belum dapat siapa-siapa, dia bertanya, where is he? Di manakah dia laki-laki itu? Nah, ngerti saudara? Itu orang Belanda berkata ya. Terus nabrak. Ini sakit sekali kalau sudah begini nih. Takut selak maghrib jadi sakit sekali. Wah, kira-kira begitu. Jadi saya mau katakan buat saudara, lihat loh, dalam hidup kita ini terlalu banyak hal yang bisa dikelabui kok sebetulnya. Terlalu banyak hal yang bisa dikelabui. Penyimpangan lainnya nanti akan dibahas lebih detail. Itu adalah penyimpangan seksual yang tidak normal. Saya baca sebuah buku, pendeta berkata begini, ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah menciptakan Adam and Eve, not Adam and Steve. Ngerti saudara?
tell me ya ini ya. Perlu dididik nanti. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam and Eve. Eve itu apa? Hawa. Not Adam and Steve. Ngerti saudara? Laki dan perempuan, bukan laki dan laki, saudaraku. Nah, ngerti juga? Nah, ngerti? Homo. Orang homo itu kan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Steve, saudaraku. Sekarang ini banyak begitu. Bukan Adam and Eve, tapi Adam and Steve, saudara. Yang dicari sejenisnya. Kalau lihat orang kemayu, laki kemayu itu senang tidak karuan gitu. Hati-hati. Itu pelarian-pelarian tertentu yang berbahaya sekali. Wanita juga senang dengan wanita. Itu berbahaya. Kembali pertanyaannya begini, saudara. Apakah selama ini engkau mendapatkan apa yang engkau cari? Masing-masing periksa hati ya. Dan minta supaya Tuhan Roh Kudus yang membongkar kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, kita berdoa dan kita minta anugerahnya. Ayo kita berdiri bersama-sama, saudara. Merupakan pola yang paling ideal yang Alkitab ini berikan kepada kita dalam kaitan dengan hubungan muda-mudi dan hubungan antar teman lawan jenis yang seringkali jadi problem di mana-mana. Sampai di mana sebenarnya batasan-batasan yang seharusnya kita ini kerjakan. Saya masih ingat 2 tahun lalu, saudara, saya diundang ke Malaysia. Ini untuk kedua kalinya saya di sana. Nah, saya diajak atau diminta untuk bicara di depan begitu banyak kaum muda, sebenarnya ribuan orang yang mereka buat seminar dan KKR. Kalau di Malaysia itu, saudara, orang datang ke sana, mereka memang kekurangan hamba Tuhan, sehingga kalau ada hamba Tuhan dari Indonesia diundang ke sana, diperas habis tenaganya. Mereka berkata begini, Pak, kami tidak bisa memberi Bapak apa-apa. Jadi paling-paling ongkosnya Bapak ke sini itu berapa kami ganti, setelah itu tidak usah diharapkan kami memberi apa-apa. Memang keadaan mereka tidak memungkinkan. Saya bilang, saya bukan cari uang jadi pendeta. Jadi mereka setuju begitu, lalu kemudian semua ongkos saya diganti. Tapi memang betul-betul mereka memanfaatkan waktu saya sehabis-habisnya, saudara. Kalau khotbah setiap hari paling tidak saya hitung itu 5 kali. Dan kalau khotbah 5 kali di depan 40 orang dengan di depan 4.000 orang itu sudah lain masalah, saudara. Kalau 4.000 saya gunakan seluruh kekuatan saya untuk bisa menguasai masa sekian banyak. Kalau 40 tidak usah terlalu banyak menggunakan energi dan kita bisa menguasai keadaan. Jadi saya khotbah. Pada hari yang terakhir, para pengurus inti daripada kelompok-kelompok kaum muda itu, kalau total datang jumlahnya bisa ribuan, yang 4.000, tapi ini hanya kelompok intinya saja. Mereka minta waktu untuk tanya jawab. Nah, sebenarnya topik yang dibicarakan itu ada seorang hamba Tuhan wanita dari mereka yang sedang ngomong soal ini juga, soal pacaran dan sebagainya. Lalu saya diminta untuk mendampingi dan sekaligus kalau ada pertanyaan yang mereka mau ajukan, saya diminta untuk memberikan jawaban, saudara. Wah, macam-macam itu pertanyaannya luar biasa. Orang-orang Malaysia juga nekat-nekat, saudara ya. Jadi macam-macam pertanyaannya. Lalu ada satu pertanyaan yang sebetulnya tidak bisa dijawab dengan tuntas oleh pendeta yang satu ini sehingga dilimpahkan kepada saya. Pertanyaannya begini, dari seorang pemuda, dia bertanya begini, Pak, bolehkah kami berciuman pada waktu kami pacaran? Lalu saya bilang, silahkan ibu pendeta yang jawab. Saya bilang yang begini-begini, saya susah jawabnya. Lalu kemudian dia jawab. Terus terakhir dia komentar begini, tapi saya kok tidak yakin ya dengan jawaban saya sendiri, katanya. Semua orang bilang, lah terus gimana ini, bagaimana? Lalu kemudian dia bilang, coba Bapak yang jelaskan. Saya bilang, saya apalagi, ibu yang sudah lebih tua dari saya, lebih pengalaman, tidak yakin. Saya suruh jawab bagaimana. Lalu mereka berkata, nanti ayatnya di mana, kan begitu. Selalu ngejarnya ayatnya di mana. Kalau sudah sampai begitu, saudaraku, narkotika juga nggak ada ayatnya, saudaraku, ya kan? Narkotik ayatnya di mana?
Anda mau ngisep ganja? Mana ada ayatnya tidak boleh ngisep ganja? Orang ngerokok aja masih membantah. Mana ada ayatnya tidak boleh ngerokok? Kalau minum malah boleh, kata firman Tuhan. Minumlah anggur sedikit, katanya. Orang itu pinter cari alasan. Coba saya tanya, judi boleh nggak, saudara? Siapa bilang judi boleh? Ada bandar SDSB di sini. Siapa yang bilang judi tidak boleh? Coba angkat tangan. Coba tinggi-tinggi, jangan. Saya sudah pernah cerita ya. Ini di Jakarta ada orang sedikit begini, saudara. Dia punya pendapat begini. Orang ada 3. Troublemaker, tukang buat masalah. Peacemaker, pendamai. Yang ketiga, buron. Nah ini jangan sampai kena yang ketiga. Sekarang saya mau tanya, siapa yang berkata judi tidak boleh? Coba angkat tangan. Yang lain berarti berkata judi boleh, kamu tidak angkat tangan. Ayo, saudara yang berkata judi tidak boleh, angkat tangan tinggi-tinggi. Nanti yang saya mau lihat yang tidak angkat tangan, saya mau tanya kenapa Anda bilang judi boleh. Lisa berkata judi boleh katanya. Mengapa judi boleh? Saya tanya. Oke ya, mungkin lupa angkat tangan dia. Yang mau diangkat yang mana dia sedang pertimbangkan, sudah selanjutnya saya tanya. Sekarang saya mau tanya, dasarnya apa kalau saudara bilang judi tidak boleh? Ayatnya di mana? Jawab, saudara. Mana ada larangan judi? Di mana? Coba jawab. Mana ada larangan judi? Pernah ketemu enggak? Lagu judi lagi ada, dangdut, saudaraku. Tapi mana ada larangan judi? Mana? Siapa yang tahu? Coba dijawab. Itu PR ya. Nanti minggu depan ketemu lagi kita, saudara. Nah ini orang tanya, saudara. Oh, ini orang tanya, boleh tidak? Saya berkata begini. Menurut penelitian berdasarkan pengamatan lewat mikroskop, air liur atau ludah kita ini penuh dengan bakteri. Orang kalau nekat sampai begitu sebetulnya sedang tukar menukar bakteri. Boleh tidak? Mau tidak Anda diberi bakteri? Saya berkata begitu. Apalagi sekarang ada penyakit AIDS. Tapi memang itu pertanyaan, saudara. Saya tidak pernah bisa memberikan dasarnya tertentu apa. Kalau memang diminta secara hurufiahnya, ayatnya di mana. Dan masalah seperti ini, saudara, akan terus berkembang. Dan orang akan terus mempertanyakan. Sejalan dengan kemajuan zaman, orang sebetulnya terus bertanya, di mana batasannya? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa dikerjakan? Orang berkata karena zaman berubah. Zaman Siti Nurbaya, orang itu dijodohkan orang tuanya. Orang tua berkata, nanti apa? Tresno jalanan sako kulino, saudaraku. Jadi kalau nanti sudah kulino kebiasa ketemu terus, nanti kan lama-lama senang sendiri katanya. Jadi gak apa-apa orang tua yang menjodohkan akan anak-anaknya. Zaman itu berubah. Zaman itu berubah. Ketika orang tua kita dulu pacaran mungkin, saudara, datang cuma seminggu sekali. Sabtu jam 9 teng, bapak ibu yang perempuan keluar watuk bareng-bareng. Bubar, saudara, kira-kira begitu. Waktu aja bisa bareng gitu. Itu kode jam sudah habis, saudara. Jam praktek dokter habis, pulang gitu. Nanti kodenya waktunya bareng, gitu, bubar langsung yang laki. Itu zaman. Sekarang coba lihat, sampai bapak ibunya muntah-muntah bareng ya didiamkan aja, saudaraku. Apalagi cuman batuk, ya. Jadi perubahan nilai itu ada. Dulu tidak pernah orang perempuan itu kok ngejar-ngejar laki-laki, itu nggak pernah. Sekarang memang kebalik, saudaraku. Wah, kalau ada laki-laki begitu yang sepertinya meyakinkan, semua perempuan, wah, saya di Jepang tahun lalu ada bintang film Amerika datang. Itu cewek-cewek Jepang, pendek, gemuk, sipit semua, jelek-jelek, kumpul begitu banyak. Jepang mana yang baik? Kakinya itu model PSSI semua, saudaraku. Wah, gede-gede gitu, jelek. Jadi mereka kadang-kadang operasi plastik dan sebagainya ya. Jadi mereka kumpul begitu banyak dengan seragam sekolah di airport. Dan airport dari Tokyo ke Narita itu jauh. Kira-kira memakan waktu kira-kira 1 jam, saudara, atau bahkan lebih. Cukup jauh jaraknya.
Dan jarang orang Jepang itu, sebagian besar saya rasa tidak punya mobil sebenarnya. Karena lahan parkirnya mahal. Bukan mobilnya mahal, tempat parkir mobil itu mahal. Nah, mereka mesti naik bus 1 jam lebih untuk jemput ini bintang film. Entah siapa, nggak kelihatan. Masa begitu banyak, histeris, wah, sampai teriak-teriak. Itu yang namanya kamera, yang tustel itu tidak bisa dijebak dengan baik. Semua begini. Saya hanya di tepi lihat. Wah, mereka semua begini, pendek-pendek semua, jadi begini. Saya bilang itu nanti hasilnya kelihatan rambut semua kira-kira, saudara. Nah, itu terjadi kan, sampai hari ini terjadi. Dan itu kan pergeseran. Dulu orang Jepang, wanita itu waduh hormat-hormat sama suaminya, bergeser nilainya. Terjadi perubahan-perubahan nilai, standar sosial berubah. Sehingga orang bertanya kemudian, bagaimana ini? Apa yang bisa terjadi? Lalu kita batasannya di mana sekarang? Alkitab ngomong apa tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Ya, zaman tahun-tahun lalu Anda tidak pernah bisa mendengar atau melihat penjelasan soal LSD ini dengan begitu gamblang, digambar sampai ada yang girap-girapan. Nggak ada kan? Pendeta kalau ngomong juga lebih halus dan muter-muter, nggak tekan-tekan, saudaraku. Yang dijelaskan juga tambah bingung lama-lama. Tapi zaman itu mulai bergeser, cara berpikir orang berbeda. Apakah standar hidup kita dan gaya hidup kita juga berbeda? Nah, oleh karena itu pada malam ini saya ingin memberikan beberapa dasar singkat buat kita semua untuk memberikan patokan pola yang seperti mana yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu mari buka Alkitab saudara masing-masing dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya punya pemikiran begini, saudara. Yesus itu dilahirkan lewat siapa? Maria, dan juga lewat Yusuf sebagai pendamping daripada Maria. Tentunya Allah tidak memilih sembarang orang. Allah pasti memilih orang khusus sebagai sarana untuk melahirkan juru selamat ke dunia. Sehingga hubungan antara Yusuf dan Maria ini menjadi pola yang kita bisa pelajari bersama. Matius pasal yang pertama mulai ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Nah, saudara sekalian, saya memberikan 3 dasar, patokan dasar. Menurut saya ini merupakan patokan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, coba Anda perhatikan pada ayat yang ke-18, Alkitab berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya tunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-19, perhatikan.
Karena Yusuf siapa? Suaminya seorang yang tulus hati dan seterusnya. Nah, ini patokan yang pertama. Alkitab tidak mengatakan maka Maria berpacaran dengan Yusuf. Dan dikatakan maka Yusuf pacarnya itu seorang yang tulus hati. Tidak. Tapi digunakan dua kata, yaitu pertama kata tunangan, yang kedua kata suami. Nah, kalau Anda perhatikan dua kata ini, menurut saya dua kata ini punya bobot dan nilai lebih dibandingkan dengan kata pacar dan kata pacaran. Kalau kita berkata tentang orang bertunangan, itu sudah setingkat lebih daripada orang pacaran. Kalau kita berkata tentang suami, itu bahkan setingkat lebih dari tunangan, apalagi cuman pacar. Nah, pola apa yang Allah terapkan dalam kehidupan kita? Sebenarnya pola hubungan Yusuf dan Maria ini merupakan teladan. Allah mau adanya hubungan laki-laki dan perempuan secara tanggung jawab penuh dan serius sekali. Bukan cuman main-main, bukan cuman penjajakan, bukan cuman ingin mengenal lebih dalam lagi, tetapi sesuatu yang dianggap serius. Dengar baik-baik. Yusuf dikatakan adalah suaminya Maria, padahal mereka belum menikah. Maria dikatakan dalam hubungan dengan Yusuf mereka bertunangan. Artinya sesuatu yang sudah cukup serius. Kurang selangkah lagi maka sah sebagai suami istri. Nah, ini merupakan pola. Saudara dan saya katakan begini. Saya bukan anti orang pacaran. Kalau begitu Pak, tidak boleh pacaran. Langsung tabrak tunangan, begitu. Bukan, saudara. Tetapi di dalam Anda menentukan pilihan, sampai engkau berjalan bersama-sama, mesti didasari dengan doa dan pergumulan di hadapan Tuhan. Apakah benar ini orang yang Tuhan berikan dan jodohkan buat aku? Sebelum engkau punya keyakinan, saudara harus tetap menjaga jarak sedemikian rupa sehingga tidak ada ikatan batin yang terlalu kuat di antara keduanya. Karena ini penting. Kalau tidak, saudara, engkau akan mengalami banyak hal yang sebenarnya tidak perlu saudara alami. Nah, celakanya dunia kita ini punya konsepsi dan filosofi yang berbeda. Anda lihat di film, di televisi, di bioskop, Anda lihat drama, Anda nonton sinetron, Anda lihat semuanya, Anda baca novel-novel cengeng, saudara ketemu dengan model pacaran yang gonta-ganti, dan cuman sekedar menjajaki. Cocok nggak? Wah, nggak enak nih. Yang ini kalau makan, kalau nggak lombok 30 sepiring, nggak bisa. Saya ini nggak doyan lombok. Repot dah. Kawin dengan dia, alamat sakit perut. Nggak jadi. Kalau hanya begitu, saudara, itu namanya model hubungan yang murahan sebetulnya. Allah mau serius, karena begini, saudara belum berkeluarga hari ini, Anda belum begitu ngerti pergumulan apa yang saudara akan hadapi setelah engkau berumah tangga. Ada terlalu banyak hal yang harus dihadapi bersama-sama. Sekali engkau menikah karena kita anak Tuhan, sekali dan selama-lamanya ketemu terus seperti itu. Nah, kalau dasarnya cuman, wah ini cantik, bahaya besar. Sehari setelah kawin bisa kecelakaan, kebakar wajahnya, nyesel seumur hidup, saudaraku. Oleh karenanya, dasar pertamanya adalah kita mesti menggumuli dalam doa. Apakah benar orang ini adalah yang Tuhan berikan kepada saya? Sebelum sampai kepada keyakinan seperti itu, jangan melangkah terlalu jauh dan jangan buat ikatan batin yang terlalu rapat, karena itu akan merugikan dirimu sendiri. Satu kali, kalau bukan dari Tuhan dan Allah mau kalian berpisah, ini luka dalam batin kita akan makin berat untuk diobati kalau kita makin dekat satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu saya senang dengan cara Alkitab ini berbicara, yaitu Maria dikatakan bertunangan dengan Yusuf, dan Yusuf mendapat predikat suami daripada Maria. Saudara sekalian, saya ingin pola ini jelas buat kita. Saya ingin kita mengerti sungguh-sungguh bahwa Allah ingin suatu hubungan yang bertanggung jawab.
Bukan cuma hubungan biasa, bukan cuma hubungannya dengan ini nggak cocok pindah lagi, dengan ini nggak cocok, ini kalau nih orang ini makannya senengnya ini nggak tuh bawang mentah dikeremusi, kemudian baunya luar biasa, pindah lagi. Yang ini meditnya luar biasa, pindah lagi, repot saudara. Saya pernah punya teman saudara. Teman ini kenal dengan seorang perempuan, kenal seminggu langsung foto bersama, dirangkul. Waduh, diperbesar, dipamerkan saya, Pak. Waduh, saya kaget sekali. Saya bilang, Bu, saya minta satu kopinya. Oh ya, saya afterkan, Pak. Diafterkan satu. Sempat saya taruh di meja kerja di kantor. Waduh, setiap orang datang kantor saya, siapa ini? Teman gua katanya, merangkul. Waduh, baru seminggu. Iya Pak, ini zaman semua harus serba cepat. Sebelum Tuhan datang harus dipercepat semuanya. Terserah gitu. Lalu kemudian betul, setelah pacaran beberapa waktu kemudian, si laki-laki ini mulai mengeluh. Gimana ya Pak ya, saya ini sudah mulai berjalan bersama dengan dia. Nah kamu sudah berdoa enggak? Wah lah, saya ini umur sudah makin mengejar. Terus saya kalau mau berdoa itu takut. Takut kenapa? Takut kalau Tuhan berkata tidak. Lalu kamu sekarang mau mengeluh apa? Dia mengeluh begini. Saya ini ajak dia jalan-jalan. Ada toko yang jual pakaian pengantin. Dia maksa minta masuk ke sana. Hati saya sudah cinta, saya turuti, saudara. Dia berkata dia masuk ke sana, tanya-tanya soal rok pengantin. Sekarang kan sewa gampang. Dia tidak mau sewa, Pak. Minta mau buatkan khusus. Beberapa 2 juta atau 3 juta. Saya bilang, kenapa? Kan sekali pakai lalu kemudian kita nanti bisa kembalikan kalau sewa. Kalau kita beli 3 juta sekali pakai, masa ke pasar pakai pakaian nganten gitu, ke pesta pakai pakaian nganten, masa mau tiap hari karnaval gitu, masa mau begitu? Ya pokoknya saya mau begini. Ya tahan demi cinta. Kata orang, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Waduh, dia tahan gitu. Jangan saudaraku ya. Tai kucing is tai kucing, coklat is coklat. Beda. Makanya kalau Anda tidak menggumulkan dengan doa, nah itu kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat, saudara. Itu kata orang begitu. Saya yang ngikuti kata orang. Yang diingat-ingat bukan tai kucingnya terus, saudara. Firman Tuhan yang diingat. Biasanya kalau sudah begitu yang dikeluar tai kucing semua yang keluar. Nanti Anda masuk rumah, orang tua bilang, pendeta apa itu khotbah tai kucing katanya. Direkam. Wah, direkam, saudara. Berhenti. Haleluya. Nah, teruskan. Nah, setelah itu kemudian dia komplain lagi. Sebelum lupa itu airnya bleber, tolong kitanya diambil, mungkin terlalu penuh yang di sana. Ya, terima kasih. Lalu kemudian begini. Satu kali saya ajak ke rumah saya, Pak. Saya ajak ke rumah saya. Lalu di rumah saya yang rumah sewa itu ada garasi mobil, ya kan? Tapi isinya saya fungsikan sebagai gudang. Saya tidak punya mobil, hanya sepeda motor. Jadi itu gudang, garasi saya fungsikan sebagai gudang. Lalu kemudian ketika sampai di halaman rumah, lihat garasi, pintu garasi, pertanyaannya bukan Mas atau apa ini sewa atau beli atau apa, tidak. Atau wah rumahnya kok bagus, tidak juga. Pertanyaan pertama begitu turun adalah, itu garasi sudah ada isinya belum? Nah, betul-betul tidak rasa coklat kalau sudah begini. Kok pertanyaannya soal mobil, saudara? Terus teman saya berkata, dengan iman nanti kan ada, katanya gitu. Nah, sekarang untuk apa? Gudang, katanya. Dalam waktu sekian minggu kemudian putus, saudara. Lalu foto ngerangkul sambil meringis itu untuk apa kemudian sekarang, saudara? Mau dia simpan terus keringat tadi? Mau nggak disimpan? Afternya sudah mahal, saudara.
dan sudah dipublikasikan kemana-mana. Ini calon istri saya. Apa akibatnya, saudara? Menurut saya setiap kali diingatkan soal yang satu ini, dia akan mengalami kesulitan untuk bisa mengerti atau mengalami kesulitan untuk bisa menerima keadaan itu dengan baik. Nah, oleh karenanya saya mau katakan, semua harus didasari dengan doa. Saya dengan istri saya cuman sekali aja. Dia bukan orang kedua, dia juga bukan orang ketiga, dia orang yang pertama dan terakhir. Ya, walaupun dia ngejar-ngejar sedikit, tapi saya berdoa. Bukan begitu. Tapi pergumulannya itu memang mesti ada. Digumulkan dalam doa, betul tidak yang satu ini? Kalau salah, saudara, waduh repot. Tapi kalau kita bisa tepat seperti yang Tuhan mau, nanti luar biasa. Jangan punya bayangan begini loh. Oh, pacaran itu seperti film India, di taman menari-menari. Taman apa? Taman KB itu banyak waria kok, saudara. Mau nari-nari sana, kesandung-sandung malahan. Itu nggak ada. Mau joget di mana? Saya mau tanya. Begitu lihat film Indonesia itu jalannya, larinya sudah gini. Kapan tekannya itu? Waduh, slow motion begini. Itu nggak ada semua. Cuman itu hanya fantasi semu supaya Anda nonton lagi film itu nanti. Tapi itu merusak cara berpikir kita. Engkau harus mengerti bahwa masa pranikah itu memang tujuannya untuk menghadapi kehidupan selama-lamanya bersama dengan pasanganmu. Anda perhatikan orang tua masing-masing hari ini. Coba lihat. Ada nggak nari-nari lagi setelah punya anak segede begini? Ada? Slow motion jalannya ibu, bapak, apa ada? Nggak ada. Yang dihadapi realita hidup. Pak, berasin tek, besok mau makan apa? Itu kenyataan. Anak nangis, besok bayar sekolah nggak punya uang. Pak, guru-guru sudah marah dengan dia, mau diskorsing. Itu kenyataan. Ya kan, saudara? Realitanya begitu. Anak sakit ke dokter, kontrakan habis, mau diusir, mau pindah mana, itu kenyataan tiap hari yang dihadapi. Apa hubungan dengan tadi? Jogetan dan lari-lari, gitu seperti itu. Nggak ada. Mana yang kau lihat mana? Dilihat. Apa yang dialami orang tua kita, baik yang berhasil, yang gagal, yang kita bisa banggakan, yang mungkin membuat kita malu, itu realita-realita seperti itu, saudara. Yang sering kali kita nggak pernah bisa menyadari bahwa kalau saudara satu kali dekat dengan seseorang, engkau harus punya pemikiran ini nanti bakal selama-lamanya yang mendampingi hidupku. Siap nggak? Bukan dilihat sesaatnya. Makanya kita memberikan dasar yang kuat. Amin, saudaraku. Itu yang pertama. Ingat pokoknya. Kalau mau pacaran, lihat orang tua dulu. Kenyataan seperti ini akan mungkin dihadapi. Bisa nggak istri ini mendampingi saya? Bisa nggak laki-laki model begini mendampingi saya? Gagah sih gagah, malesnya luar biasa, podoai, saudara. Gak ada gunanya. Nanti yang kerja istrinya, suaminya menunggang membaca surat kabar, suara merdeka, Pak B, cuman begini aja. Mau apa kalau begitu? Nggak pernah bisa menimbulkan kebaikan. Yang kedua, kembali lihat firman Tuhan. Dikatakan begini, ayat yang ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf ini orang luar biasa. Dia mengerti akan yang namanya kontrol sosial, atau apa yang menjadi opini orang banyak di sekitarnya. Dia tidak mau menjatuhkan nama istrinya di muka umum, maka dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Saudara sekalian, ini penting. Kita ini bersyukur tinggal di masyarakat timur yang walaupun sedikit cerewet, saudara, sebetulnya ya. Kalau ada tonggone apa tuh, wah, nyebarnya cepatnya luar biasa. Tapi itu ada kebaikannya. Baiknya apa? Hidup kita dikontrol dan masyarakat punya standar tertentu.
yang bagaimanapun menurut saya tetap itu lebih baik daripada standar hidup satu orang pribadi. Nah, dalam kehidupan kita aplikasinya lebih mudah karena kita juga hidup di dunia timur. Di barat, orang tidak peduli sekitarnya. Pokoknya selama aku tidak merugikan Anda, jangan urusi kebutuhan dan kegiatan saya. Tapi kita punya yang namanya masyarakat sekitar, yang memang bisa mengontrol akan perilaku tingkah laku kita. Nah, coba Anda tinggal kos begitu ya. Ini teman-teman SCTS ini, laki perempuan dipisah. Coba dicampur. Malam pertama digerebek hansip habis-habisan kira-kira. Orang kampung gelisah, ini ada apa ini? Laki-laki perempuan satu rumah. Walaupun Anda berkata, Pak, kami tidur di kamar terpisah. Dan kamar putri pintunya diberi aliran listrik tegangan tinggi. Kesentuh sekali mati gitu. Orang tidak pernah mau tahu soal itu, saudara. Karena mereka punya standar moral yang jelas sekali. Kita mesti melihat itu sebagai keuntungan yang besar. Kalau saudara mulai melecehkan dan tidak memperdulikan akan apa yang menjadi kesan orang sekitar kita, itu kerugian besar. Dengan kata lain, jangan sampai hubungan kita satu dengan yang lain itu jadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita. Sebaliknya mesti bagaimana saling menjaga nama baik, saudara. Dan untuk itu cara bergaulnya mesti dijaga. Kita hidup dalam masyarakat yang punya standar moral tertentu. Bagaimana cara kita berhubungan itu tidak sampai menjadi suatu batu sandungan bagi orang lain yang melihatnya. Apalagi kalau kemudian orang-orang itu menjadi tidak mau kenal Tuhan karena perbuatan kita itu dosa besar, saudara. Engkau menghalangi orang masuk ke pintu surga. Dan saya berdoa supaya kita betul-betul punya kesadaran dalam hal ini. Saudara, sudah diceritakan akan semua bahayanya penyimpangan-penyimpangan seksual, penyakit kelamin macam-macam. Saya nggak ngerti juga tuh, macam-macam, tambah hari tambah aneh dimunculkan semua, sampai tuh girap-girapan ada yang begitu. Saya katakan itu juga kontrol sebetulnya. Kenapa saya minta teman-teman sampaikan itu? Supaya Anda ngerti bahayanya. Nah, oleh karena itu saya katakan sebetulnya bukan hanya itu, tapi bagaimana hidup kita ini jadi kesaksian bagi yang lain. Jangan berkata, wah itu kalau orang dunia nggak ngerti apa-apa. Saya anak Tuhan, ngerti semua nih, malah rak karu-karuan. Nah, saya ingin supaya ini jelas dalam kehidupan kita. Kalau tidak, waduh, saya bilang repot sekali. Lalu bagaimana dengan orang tua? Kesannya bagaimana? Berikan suatu kesan yang baik. Bukan hanya pada waktu kenal pertama dan datang rumahnya di kali yang pertama. Selama masa pergumulan itu, sampai kita berjalan bersama-sama, sampai menikah, berkeluarga, jaga sungguh-sungguh supaya ini merupakan sesuatu yang kita harus perhatikan. Bukan hanya menyangkut soal nama baik kita, tapi bagaimana orang-orang sekitar kita diberkati. Amin, saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga, tetapi ada kata ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Saudara sekalian, yang ketiga ini penting, jaga kekudusan. Tidak ada cara lain kecuali satu hal ini ditegakkan secara kuat di dalam kehidupan kita. Saya ingin 3 hal ini, saudara sekalian, itu betul-betul Anda dan saya mengerti dan pahami. Dengan kita menjaga 3 hal ini, saya percaya nanti cara hidup kita akan beda. Ya, cara hidup kita pasti beda. Dan kita akan jadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Saya ingin supaya semua yang kita kerjakan itu betul-betul dipikirkan untuk kepentingan kerajaan surga. Kita bukan hidup hanya untuk diri kita sendiri,
tapi sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan surga. Saya mau cerita buat saudara ya. Waktu kami mempersiapkan pernikahan, sebetulnya keadaan keuangan kami tidak memungkinkan lagi. Orang tua saya sedang bangkrut pada waktu itu, hancur ekonominya, dan orang tua istri saya dalam keadaan yang belum siap untuk menikahkan. Kenapa kami menikah? Karena pada waktu saya mau selesai sarjana saya di Undip, saya berdoa begini ya dengan Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan mau panggil saya sebagai hamba Tuhan. Tapi sampai dengan hari ini belum ada tanda yang jelas bahwa Tuhan mau pakai hidup saya. Lalu setelah saya nanti selesai, ngapain? Apa yang harus saya kerjakan? Tawaran dari Undip untuk ngajar dan sekolah di negeri Belanda sudah saya tolak. Karena saya tahu Tuhan panggil saya. Jadi saya sedikit mengeluh ya, komplain dengan Tuhan. Lalu kemudian di sepeda motor saya itu saya masih ingat Tuhan bicara jelas sekali. Di depan Wisma Pandanaran, saudara, saya masih ingat Tuhan bicara jelas sekali. Dia berkata begini, hambaku, selesai kamu lulus, kamu menikah. Selesai kamu menikah, aku baru mau pakai kamu. Jadi itu tergantung saya mau dipakai kapan. Tuhan bilang harus begitu caranya. Terus saya ngomong dengan dia, kami sudah sepakat, oke kalau begitu, selesai wisuda, nikah. Persiapan, macam-macam persiapan. Terus kemudian saya ujian, semuanya lancar, dan Maret 87 awal Februari akhir ya saya di wisuda. Lalu siapkan Maret nikah. Tidak punya uang, saudara. Betul tidak punya. Rumah yang sekarang ini itu berkat Tuhan. Ceritanya panjang, minggu depan saya ceritakan tentang pergumulan-pergumulan keluarga ya. Tapi saya mau katakan itu waduh luar biasa. Gak punya uang. Karena gak punya uang, terus kami berdoa. Dan dasarnya memang kami tidak pengen pesta. Saya melihat begini, setiap saya melihat orang pesta, mesti ada catatnya, ada kelemahannya. Dan nanti itu diomongkan orang. Sudah ngasih makan orang banyak, sumbangan ya gelas, termos, paling-paling begitu kan, saudara? Album, paling-paling begitu. Sudah rugi duit banyak, dapat gelas, apa dipikir kita ini juragan gelas sama album gitu kira-kira ya. Paling-paling begitu. Lalu kemudian kalau makanannya nggak enak diomong orang. Waduh, saya bilang enggak lah. Saya berkata, mumpung kita nggak punya uang, tidak memaksakan diri apa-apa, udah minta berkat Tuhan di gereja aja. Terus saya hubungi Pak Damaris dari Bandung, mau datang dia. Dan kami pemberkatan di gereja. Dari yang kami kerjakan, Tuhan kerja luar biasa. Itu pertama kali wedding song itu dihilangkan dan kami ganti dengan lagu Majesty. Anak-anak band pertama kali nyanyi, dan menurut mereka selama mereka nyanyikan Majesty itu pertama dan yang terbaik, yang paling kuat urapannya selama mereka nyanyikan lagu Majesty itu. Saya nggak bisa beri mereka apa-apa. Saya ngomong terus terang, aku nggak punya duit. Saya bilang, aku nggak bisa nyumbang kamu apa-apa. Jadi kamu nyumbang saya dengan silahkan sewa kostum masing-masing, nyanyi gratis. Saya berkata begitu. Saya nggak bisa beri kamu apa-apa, cuma roti sakdus. Saya berkata gitu. Saya nggak punya uang. Saya terang-terangan orangnya. Lalu kemudian mereka oke. Lalu beberapa teman di mimbar mereka nyanyi lagu Majesty. Dan waktu kebaktian terjadi, kami nyembah Tuhan. Mulai saudara, anggota keluarga kami dijamah Tuhan. Dan mereka kaget sekali. Tadinya mereka menghina, wah kawin nggak pesta, apa bisa baik, apa bisa mengesankan, di gereja membosankan katanya. Waktu kebaktian berlangsung, Tuhan hadir luar biasa. Dan akhirnya membuka hati begitu banyak orang dan berkata, oh Tuhan itu bisa luar biasa. Orang Kristen bisa luar biasa kalau menikah. Dan itu membuat kami bahagia sekali. Tuhan terima kasih. Tidak usah memberi makan terlalu banyak orang, cukup saya beri roti dan mereka diberkati Tuhan, dan saya pulang dengan sejahtera, tidak nanggung utang apa-apa. Dan setiap kali ada teman nikah, saya berkata, apa kamu tidak pikirkan untuk tidak usah pesta? Tapi saya belum pernah berhasil, hanya beberapa teman. Sebagian tidak, tetap pesta. Dan saya perhatikan sampai hari ini, lubang-lubang cacatnya itu mesti ada. Dan itu membuat luka yang dalam sekali. Saya bersyukur, saudara, dengan pernikahan itu diberkati luar biasa. Dan Tuhan itu indah. Ketika saya diberkati,
Gembala sidang yang di Gereja Isa Al-Masih Pringgading masih Pak Budi Santoso. 2 hari lalu saya seminar di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan Jakarta. Pak Budi dipindah ke Jakarta. Saya diundang dia bicara dalam seminar untuk guru sekolah minggu dan untuk orang tua. Waktu saya mau khotbah, saya ngomong dengan panitia, saya perlu whiteboard. Yang ngangkat whiteboardnya Pak Budi, saudara. Diangkatkan buat saya. Cukup nggak begini dia layani saya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, aneh ya Tuhan itu. Sekian tahun lalu dia pendeta, saya jemaat. Hari ini dia siapkan semuanya dan saya diundang untuk bicara. Tuhan itu aneh, saudara. Kalau kita nurut dengan apa yang dia mau, oh banyak hal yang luar biasa. Dan saya merasa itu sukacita yang luar biasa yang Tuhan beri. Ketemu dengan dia sudah lain sekarang. Dan dia panggil saya Pak sekarang. Dari kecil itu guru sekolah minggu saya sebetulnya Pak Budi ini. Lalu dia panggil saya, bahasakan saya Pak. Mau tidak mau, saudara. Terpaksa apa boleh buat. Lalu saya lihat Tuhan itu luar biasa. Dia mau angkat orang dengan cara yang gampang sekali. Tapi kalau Anda kemelentos, saudara, tekan habis, saudara. Nah, oleh karena itu, ayo kita ngerti sekarang apa yang Tuhan mau, yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan untuk Tuhan kita. Amin, saudaraku. Minggu depan saya ngomong lebih detail. Saya mau sharing hidup saya lebih banyak supaya Anda mengerti dan terbentuk satu pola pemikiran yang benar gitu. Bukan hanya menuruti kebiasaan dunia, tapi kita punya standar sendiri yang jelas. Buat keluarga saya, yang kami kerjakan itu pengorbanan. Saya anak laki satu-satunya. Keluarga kepingin buat pesta. Saya bilang enggak usah kecewa. Saya lebih senang dengan cara seperti ini. Dan akhirnya memang betul itu memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Ayo kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita berdoa. Naikkan pujian. Tadi kami memuji kebesaran-Mu dan kita akan berdoa bersama-sama.